Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Askari Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ketiga dan keempat. Yang mana materi pertemuan ketiga dan keempat ini membahas tentang struktur dan pola ketatanegaraan dalam berbagai aspek. Baik, langsung saja. Struktur dan pola ketatanegaraan dalam berbagai aspek ini memiliki banyak sekali pendapat para ahli. Di sini saya hanya menyimpulkan satu saja pendapat para ahli, yaitu menurut C.F. Strong. Dia berpendapat pola struktur atau ketatanegaraan suatu negara dapat diketahui dari konstitusi atau undang-undang dasarnya. Pola struktur dan ketatanegaraan pertama kali dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles yang melakukan studi perbandingan terhadap 158 konstitusi. Mereka menyimpulkan bahwa setiap negara bergerak, yaitu yang pertama, pada awalnya setiap negara dikuasai oleh seorang raja. Yang kedua, ada saatnya orang yang mempunyai sifat yang baik untuk memegang kekuasaan tidak ada lagi dan akhirnya digantikan oleh orang yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Yang ketiga, pemegang kekuasaan menghadapi tentangan dari oposisi memiliki sifat-sifat baik. Yang keempat, munculnya sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Dan yang terakhir, rakyat sangat marah melihat pemerintah sangat korup. Dari sinilah munculnya demokrasi. Baik, untuk selanjutnya tentang struktur ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi dan diktator. Baik, adapun pengertian demokrasi dari para ahli, yaitu menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mempunyai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan konferatif atas suara rakyat. Yang kedua, menurut Sidney Hawk, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lin Kari, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Baik, untuk selanjutnya prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini mempunyai beberapa, yaitu yang pertama, kedaulatan di tengah rakyat. Yang kedua, pengakuan dari pelindungan terhadap HAM. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan hukum. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Yang terakhir, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Untuk selanjutnya itu diktator. Pengertian diktator merupakan seseorang yang memerintah absolut, ditandai dengan kebrutalan dan penindasan terhadap kelompok oposisi. Dan di sini ada juga pendapat para ahli, yaitu menurut Julius Archer menyatakan bahwa diktator adalah seorang pengusaha, seorang penguasa yang mencari dan mendapatkan kekuasaan mutlak tanpa memperhatikan keinginan nyata rakyatnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa seorang diktator dalam menjalankan pemerintahannya akan menyimpang dan bahkan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebagai akibatnya, sistem pemerintahan tidak lagi demokratis, melainkan menjadi sistem diktatoran. Adapun sebab-sebab secara terperinci tentang munculnya seorang diktator.
Baik, yang pertama, rakyat tidak puas dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Perasaan ini timbul karena pemerintahan yang lemah dan tidak efektif seperti halnya Italia sebelum fasisme. Yang kedua, keadaan rakyat yang sedang menderita serta putus asa. Cara-cara yang sangat menarik ditawarkan kepada rakyat sehingga rakyat menerima dan mengikutinya. Yang ketiga, sang diktator dan pengikutnya memegang kekuasaan. Hal ini dapat terjadi secara legal dan konstitusional. Yang keempat, menteri diktator dapat muncul dengan jalan kekerasan dan ekstra konstitusional seperti halnya golongan Bolshevik di Rusia. Yang kelima, oposisi dihancurkan baik dengan cara kekerasan maupun dengan anti kekerasan. Dalam suatu negara diktator pada umumnya undang-undang direvisi sehingga musuh-musuh politik tidak dapat berkuasa kembali. Baik, suatu negara yang diperintah oleh seorang diktator memiliki ciri-ciri, antaranya demokrasi palsu, yang mana untuk melaksanakan kekuasaannya yang absolut, sang diktator menggunakan demokrasi dan menemukan kebebasan individu dan tanggung jawab. Tetapi dalam kenyataannya melainkan karena kemerdekaan individu tersebut ditindas dan mereka hanya diwajibkan menerima serta menjalankan ajaran-ajaran sang diktator. Selanjutnya, prinsip pemimpin. Dalam diktatoran ada seorang yang dipersonifikasi sebagai bangsa dan negara. Selanjutnya, partai. Sang diktator biasanya didukung oleh partai politik yang didirikannya. Partai ini pada mulanya suatu badan konvensional dengan tujuan kegiatan parlementer. Akhirnya menguasai pemerintah serta mendefinisikan dirinya dengan itu. Selanjutnya, penindasan. Suatu negara di bawah pemerintah seorang diktator tidak mentolerir adanya oposisi. Semua oposisi harus dihapuskan. Semua hak asasi manusia yang dijamin dalam demokrasi dipungkiri juga dilanggar dengan alasan bahwa hak asasi manusia itu adalah suatu tanda kelemahan. Selanjutnya, ideologi. Ideologi disebarluaskan sebagai salah satu ideologi yang benar dengan cara mengamuk-amukkan bangsa dan negara. Selanjutnya, totalitarisme. Totalitarisme merupakan ciri dari diktatoran modern yang membedakan dari diktatoran yang terdahulu. Selanjutnya, sistem diktatoran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tipe diktator politik, yaitu mendapat kekuasaan melalui pemilihan umum. Tipe diktator militer, yaitu mendapatkan kekuasaan melalui militer. Dan untuk selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Di tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi bisik. Pada awalnya, kemerdekaan masih terdapat
sentralisasi kekuasaan. Hal ini terlihat pada pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, sebelum MPR dan DPR dan PRA dibentuk menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden, dibantu oleh KNIP untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut pemerintah. Baiklah, sebab jatuhnya order baru. Yang pertama, hancurnya ekonomi nasional. Yang kedua, terjadinya krisis politik. Yang ketiga, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba. Yang keempat, gelombang demokratis yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Akhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Baik, untuk selanjutnya asas-asas demokrasi. Adapun asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan asas-asas demokrasi Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama, asas kerakyatan, yaitu pelaksanaan demokrasi Indonesia dilakukan berdasarkan asas kerakyatan. Asas ini mempunyai makna bahwa proses demokrasi dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua, asas kemufakatan, yaitu negara yang mempunyai ciri-ciri negara demokrasi, segala keputusan yang dihasilkan oleh proses demokrasi harus melalui proses musyawarah. Selanjutnya, asas kedaulatan rakyat, yaitu dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia mirip dengan asas kerakyatan yang sudah dijelaskan pada poin pertama. Yang selanjutnya, asas kekeluargaan. Dilandaskan pada asas keluargaan. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa setiap orang yang turun berpartisipasi dalam proses demokrasi dipandang sebagai kekeluargaan. Selanjutnya, asas kekuatan mayoritas. Asas ini tidak diartikan sebagai kelompok atau golongan tertentu yang mempunyai anggota terbanyak dalam sistem demokrasi era reformasi. Asas ini mengacu pada keberadaan suara terbanyak dalam melakukan suatu musyawarah dalam pelaksanaan asas-asas demokrasi Pancasila di Indonesia. Selanjutnya, asas minoritas. Itu kelompok-kelompok dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila terdiri dari kelompok yang mayoritas dan mempunyai minoritas dalam pelaksanaan demokrasi. Kedua kelompok ini mempunyai makna kedudukan warga negara. Selanjutnya, asas penjaminan HAM, yaitu hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia ini dijamin oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang ikut dalam proses demokrasi Indonesia mempunyai hak asasi yang dapat diperjuangkan karena Indonesia menjamin atas dasar hukum HAM. Selanjutnya dan masih banyak lagi asas-asas ini. Saya hanya menjelaskan itu saja asas-asas. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksanaan kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dari materi ketiga dan keempat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.